Sabar ya teman-teman ya. Jangan iri ya ngelihat itu ya. Gak boleh dong. Iya, jangan iri ya Tenang, kalian. tenang. Ya. Mari kita tenang dan ya mungkin Kita tenang fokus ke arah dulu. line of down lagi sebentar lagi. Cipi kenapa? Itu dia, nggak apa-apa. Ini udah mulai muncul ada Yuzong juga. Well teman-teman, mari kita langsung sambut aja ke Land of Dawn untuk game yang pertama antara Bigetron Sons dan juga Onyx Taman Ismail Marzuki. Mana suaranya? Luar biasa. Semangat malam minggu Semangat. ya. Semangat mauming. Semangat malam minggu, wow. Apa yang membedakan semangat malam minggu dengan malam lainnya padahal kalau begitu sih? Karena besoknya libur. Ya mungkin itu salah satu ininya ya, jawabannya. Tapi Ya. untuk early game kali ini Onyx, seperti yang sudah kita ekspektasikan bahwa nantinya akan ada sedikit invade Yap. yang dilakukan oleh Luna Om Botak. Tapi itu juga membuat Buzizio harusnya lebih aware terhadap bagaimana early advantage yang didapatkan oleh Onyx. Dan Keyboy sekarang sudah mulai melakukan invade balasan, mendapatkan sebuah pattern rotasi yang sama dan akan mempertemukan bagaimana Buzizio versus Kairi di area Lizard. Ya, ini cukup agresif juga nih game plan yang dibawa oleh cewek dengan Haritnya mempressure sang lawan di area sana. Oke, ada Inspire, Festival of Blood, dan juga ada satu Impurage. Yep. Talent emblem yang unik sekali dibawakan oleh cewek dan bahkan membuat early potential durability-nya sangat tinggi sekali. Tapi Kairi, Sedikit miskalkulasi tampaknya tadi masuk dive in terlalu dalam, terlalu lama. Dan itu langsung dieksploitasi oleh Bigetron Sons di mana First Blood jatuh ke arah tim dari Brazil. Ya, ada waktu yang dibuang berarti ya pasca Kairi terpick off di area sana, waktu untuk melakukan farming. Tapi pasti ada 1001 cara yang sudah dipersiapkan juga dan menilik dari sisa itemnya ini masih berupa pecahan saja sih. Keyboy juga baru saja menyelesaikan tough boots-nya. Tapi kalau kita lihat dari cewek, untuk cewek sendiri dia sudah memiliki Mystic Container yang nantinya akan dia build secepat mungkin menuju ke arah Starlium side. Turtle akan menjadi tempat dance yang menarik bagi Onyx. Tapi Keyboy masih belum mendapatkan level yang keempat. Sehingga dia masih belum bisa berbuat banyak dan hanya menzoning out pemain dari Bigetron Sons saja. Ya, tercicil begitu saja dan Kairi berhasil mendapatkan retribution-nya. Kali ini fight, oh my god. Kali ini Black menjadi korban selanjutnya di mana teman-teman dari Onyx berhasil mendapatkan turtle dan juga kill. Wow, buy one get one dari Onyx. Di mana satu turtle dibayar juga dengan area 1 poin eliminasi untuk membalancing lagi terkait ketertinggalan di early tadi. Seperti yang Cipi bilang tadi ya, banyak jalan menuju ke Roma. Dan Ya. itu adalah salah satu caranya juga agar Kairi mampu untuk mendapatkan Retribution Battle. Dan itu adalah momentum yang membuat kita cheering langsung dengan kata-kata Indonesia. Ya, begitupun kalian yang ada di rumah Semangatnya ya. ya, terdengar Iya, nih. Benar banget yang ada di rumah juga bisa, tapi lihat Oh, Luna Om Botak tampaknya menerima damage yang cukup luar biasa. Dan kali ini teman-teman dari Bigetron Sons berusaha mendapatkan balas dendam. Tapi masih terlalu tebal untuk Bigetron Sons. Dan ya, 1-0 pertukaran tadi. ya, dan ini agresivitas yang diperlukan untuk Onyx terkait bagaimana Luna Om Botak yang dari tadi selalu mencari sosok dari Kairi. Ya, 2 poin assist ini cukup harusnya untuk nantinya memberikan kontribusi lagi. Dan bahkan Starlium Side seperti yang di-mention oleh Profesor KB. Ini menit 3 dan bahkan membuat cewek lebih unggul di early advantage yang harusnya dia lebih bisa optimalkan. Tapi Keyboy kali ini mungkin udah mulai terspot tembakan implosion. Di commit begitu saja. Dan langsung formasi dari Onyx langsung menyatu. 1 buah poin kill ditambahkan. Tapi lihat Joy mulai masuk mencicil damage ke arah CDW. Tapi tampaknya masih belum mampu dan oh my god. Pakai hujan. Tapi luar biasa sih, tetap masih dengan antusiasme. Antusiasnya. Ya, iya tentunya. Stay safe guys. Dan balik lagi mungkin ke pertandingan kita. Bagaimana pergerakan dari teman-teman Onyx masih konsisten dengan permainan yang cukup agresif. Terlebih lagi dengan adanya gold yang cukup mumpuni. Pasca Turtle diamankan, ini udah mulai swingnya di tangan anak-anak Onyx. Iya, dan kalau kita lihat juga bagaimana early advantage yang mereka dapatkan dari Turtle juga ini bisa di-convert lagi seharusnya menjadi pundi-pundi yang lebih menguntungkan. Dan kalau kita lihat juga bagaimana kehadiran dari Tigreal ini kayak memberikan pressure tersendiri. Oh, Turtle kembali ke arah jatuh ke tangan Onyx dan lihat pecah semua. Kairi berusaha memberikan damage. Oh, Luna Om Botak tidak survive, bahkan Black menjadi korban kedua untuk Bigetron Sons. Lagi dan lagi kerugian yang cukup besar berhasil diamankan oleh Onyx. Yap, itu dia pergerakan dari sosok Keyboy yang akhirnya mengumpulkan teman-teman Bigetron Sons yang ternyata mengarah ke area tidak mampunya mereka untuk bertahan dan bahkan 1v1. Solo kill. Gila. Itu yang tadi aku udah sempat mention kalau Harit ini akan menjadi malapetaka ketika 1v1 lawan Joy.
Dan terbukti masih di area bottom lane. Buzizio nggak sempat untuk menghandle bagaimana true damage yang tinggi dan juga Zaman Force yang membuat Harit makin lebih powerful. Cewek di area bottom lane benar-benar mengoptimalkan advantage dan bahkan memaksimalkan juga bagaimana potensi mereka untuk menuju ke arah-arah dari lini mid game. Bahkan untuk sekarang dia sudah memiliki satu buah crossbow yang pasti akan dia jadikan menuju ke arah dari Feather of Heaven. Yang ngebuat nantinya damage yang diberikan akan semakin besar lagi dari sosok seorang cewek. Terlebih lagi power engage yang dibawa oleh Onyx ada lantunan electrifying blades yang hanya mengusir sosok Boots yang udah mulai into. Tapi nampaknya teman-teman dari Onyx bakal coba untuk mulai memberikan satu buah pressure tambahan lagi nih. Bicara invasi turret yang ada di area mid lane bahkan belum loh di pick off atau bahkan dihancurkan oleh teman-teman dari Onyx. Tapi mereka udah bisa melancarkan gerakan tersebut. Ini cukup signifikan sih, Be. Iya. Perbedaan gold hampir 4.000 genap, baru 6 menit berjalan. Baru 6 menit berjalan Ini dan kerugian yang cukup besar. menurutku bisa lebih banyak lagi sih Bisa. Goni di sini masalah utamanya. Dan ditambah dengan bagaimana potensi dari Onyx ketika mereka mengamankan satu buah objektif terakhir nantinya, the perfect turtle for Kairi mungkin. Ini akan membuat Onyx lead-nya nggak cuma 4.000, bahkan bisa menuju ke arah 6.000 dan manuver mereka bisa lebih dalam lagi untuk invade jungle. Ya. Apalagi untuk urusan pick off. Mereka punya Tigreal, mereka juga bakalan ada Nolan. Jadi untuk urusan team fight besar dan pick off, mereka cukup balance. Dan ini dia perfect turtle dan juga Feather of Heaven untuk cewek. Memaksimalkan attack speed. Dan nantinya semakin late game, semakin lebih powerful lagi. Buzizio juga akan lebih kesulitan untuk invade ke arah belakang. Karena kebetulan Onyx gak punya backline. Itu dia. Semua hero dive in. Bisa masuk semua ya. Ditambah lagi teman-teman dari Bigetron Sons ini hanya bertumpu terhadap satu momen yang harus dimaksimalkan oleh Black. Tapi dengan kegigihan dari Keyboy yang dari tadi selalu bisa ke-create momen di mana kerumunan di sini udah nggak lagi pertanda yang cukup baik bagi Bigetron Sons. Yang ngebuat akhirnya vision dari Black untuk nge-create momen juga benar-benar seminim. Dan di menit ke-7 mereka harus tersetir dengan game plan. Dan bahkan gameplay yang dipertontonkan oleh Onyx. Iya, ini benar-benar modal yang cukup besar berhasil dibangun, diciptakan oleh tim Landa Kuning di mana memasuki area mid game ini Bigetron Sons tidak punya map yang bisa mereka mainkan. Di atas udah dipegang Onyx, tengah sudah dimainkan dan dipegang oleh Onyx. Begitupun juga di area bawah dan lihat Boots mulai engage karena Luna Om Botak menerima burst damage yang cukup luar biasa. Kairi masih belum bisa secure kill, tapi lihat Sans di area tengah mulai memberikan damage ke arah Black dan bahkan Black tidak bisa kemana-mana kah. Flicker masih, oh my god, ditahan dan hampir saja. Hampir banget. Dan itu adalah sebuah Sacred Hammer yang cukup membatalkan bagaimana gerakan dari Bigetron Sons yang ingin melakukan counter re-engage. Tapi untuk sekarang Onyx mulai lead the game lagi. Dengan menghadirkan sebuah objektif bonus di area mid lane, membuka vision juga untuk di area jungle dalamnya. Sehingga ini akan membuat Boots dan juga Keyboy makin lebih mudah lagi untuk melakukan setup menuju ke arah Lord yang pertama. Dan seperti yang tadi aku mention, Cipi ini akan menuju ke 6.000, bisa ke 8.000 setelah Lord yang pertama. Karena Keyboy dari tadi masih ready dengan flickernya dan Implosion Sacred Hammer. Kalem. Keyboy. Oke, this is Keyboy ya. Itu taunting cara baru, Be. Taunting cara baru dengan ultimate implosion ya. Oke, aman aja. Dan nampaknya ini kalau kita lihat juga teman-teman dari Bigetron Sons masih dikasih chance untuk keluar dari comfort zone mereka. Dan mungkin pertukaran dari Lord yang diinisiasi. Free Lord yang kemungkinan jatuh di tangan Kairi. Mengarah ke area satu inner bottom turret saja. Tapi that's it. Mereka udah gak bisa lebih dalam lagi. Ya, karena mereka membawa Cloud dan Bigetron Sons. Kalau membiarkan Super Upa sendirian, masalah utamanya adalah ketika nanti dia pegang lane jauh. Dan lawan match-up-nya adalah Kairi dengan Nolan. Ini bakal instant kill. Walaupun dengan Purify, apalagi dengan Purify, ini gak ada escape ability karena Gouge hanya sepersekian detik saja untuk cooldown reduction-nya. Dan bahkan on the way menuju ke Sea Halberd, there you go, Kairi. Dengan Sea Halberd akan membuat Luna Om Botak regen HP-nya akan sedikit terpotong walaupun dia ada di dalam rumput. Ya, ditambah lagi ini udah mulai ada beberapa blind spot yang nggak bisa dikulik juga oleh Luna Om Botak ya. Dimana pergerakan under pressure seperti ini yang ngebuat ruang lingkup dari Bigetron Sons juga semakin tipis lagi sebetulnya. Oke, beberapa detik mundur tentunya. Countdown mundur untuk Keyboy dengan flicker dan ultimate-nya 5, 4, 3, 2, 1, go nih. Oke. Apakah kita akan melihat hal tersebut? Mari kita lihat sebentar lagi nih ya. Tapi wow, ini 8.000 dan Lord yang pertama masih belum charging tentunya kita lihat. Onyx tadi berhasil men-trigger pasif base dari tengah dan lihat mereka mulai masuk pelan-pelan
Keyboy Flicker Implosion masih belum di commit. Hanya ngincer objektif sabar turretnya banget. saja. Dan conceal dari Keyboy, kita lihat pergerakannya masih tertahan tampaknya. Lagi dan lagi, objektif nggak berhenti untuk Onyx. Ya, masih cukup disiplin ya trigger yang dibawa oleh teman-teman Onyx, tapi ada conceal play yang masih belum entah mau dibawa kemana. Hanya teori ancaman untuk mengusir mundur dan bahkan Bu Zizio juga disibukkan untuk melakukan clearing di 3 laning push. Cukup khususnya di area sisi bawah sih, tapi at least 2 base in total berhasil diamankan. Blazing Duet. Blazing Duet ke arah belakang, Sans hampir terpikat tapi Black. Tampaknya harus hilang di area depan. Syndra menjadi korban selanjutnya dan Onyx mulai berhasil mencari korban selanjutnya yaitu Super Upa. Cewek with the triple. Dan kita lihat satu member lagi tampaknya Bu Zizio. Tidak bisa kemana-mana dan bahkan Onyx langsung bisakah ke arah base dan terbuka bebas tampaknya. Dan satu member saja dan Onyx sang landa kuning berhasil mendapatkan game yang pertama. Wow, dari tadi kita membahas game terlama dan ini pencapaian game tercepat under 11 menit loh. Cukup mengejutkan juga bagaimana mereka bermain dengan intens dan Harit itu adalah hero early game juga melawan Cloud yang super duper late game dan membutuhkan banyak sekali momentum untuk mencapai power spike tertingginya. Butuh Demon Hunter Sword, butuh Golden Staff, bahkan butuh Athena Shield ketika berhadapan dengan cewek. Cewek sudah selesai dengan 3 itemnya. Sudah ada Feather of Heaven, ditambah lagi dengan adanya Concentrated Energy, membuat dia makin sulit untuk ditumbangkan. Dan Tigreal yang dipick oleh Keyboy, sempat kita mention juga, ini adalah sebuah buff yang sangat fungsional bagi Tigreal. Tanker zaman purba yang kali ini kembali menunjukkan tajinya di ajang internasional. Fun fact, KB, Cipi, Tigreal itu hero pertama saya pribadi. Loh, jangankan kamu, aku dulu juga top global Tigreal. Saya juga, serius. Zaman Tigreal itu untuk jubahnya masih warna biru. bener. Bener, desainnya dulu beda. Iya. Desainnya dulu beda. Dan rambutnya sekarang Ultimate-nya juga beda. Hairstylist banget. Ultimate skill-nya juga beda. Masih cuman gitu doang lomba. Wow, ini sedikit jadi flashback dikit dan tampaknya Keyboy berhasil membawa Tigreal debut di M5 stage. Dan membawa kita bernostalgia sedikit ya dengan Tigreal, hero combo maker. Dan bahkan tadi menyatukan 3 pemain dari Bigetron Sons di satu titik yang dimana Zaman Force ada di depannya. Langsung dieksekusi dengan cepat dan itu adalah triple kill yang indah dari cewek. Wah, itu nice combo dan bahkan ini menjadi salah satu bisa dibilang hal yang cukup manis juga ya, apalagi ini masih best of 3 series, masih belum boleh terlalu terbawa suasana juga dari teman-teman Onyx. Tapi kita juga ingin memberikan respect kepada yang hadir di Taman Ismail Marzuki. Kalian luar biasa walaupun mungkin terhalau kendala dari cuaca, tapi kalian semangat.